Ya, membuat pakan seperti ini tuh juga termasuk hiburan ya guys ya. Nanti kalian bisa merasakan sensasinya sendiri kalau kalian mencobanya guys. Ini udah kayak mainan pasir di pantai itu loh guys. Hiburan juga ini kayak gini tuh guys. Halo guys, selamat siang, ketemu lagi di Pap TV channel. Kali ini karena saya nggak ada kegiatan di kandang, masih di rumah, jadi iseng-iseng aja ini kita bikin konten pembuatan pakan fermentasi ya guys ya. Jadi ini udah saya siapkan bahan-bahannya. Ini ada bekatul, sudah saya campur dengan BR sama jagung yang sudah digiling, sudah halus. Sebenarnya kalau masalah komposisi itu terserah kalian ya guys ya. Ada yang fermentasi hanya bekatul saja, ada yang sudah dicampur seperti saya ini. Ya tergantung kalian maunya seperti apa. Kalau saya campur supaya untuk meningkatkan kadar protein yang di dalam BR juga. Ini BR murah-murahan, jadi untuk meningkatkan kualitasnya kita sekalian fermentasi gitu guys. Untuk bahannya saya sediakan ini MM4 untuk peternakan ya. Kalian bisa beli di toko pertanian atau online. Ini kebetulan saya beli online. Sama kita sediakan ini gula yang kita haluskan ya, kita larutkan ya guys ya, untuk mengaktifkan bakteri yang ada di EM4 ini. Sebelumnya kita bikin cairannya dulu. Kalau untuk ini kurang lebih 4 kilo ya guys ya, 4 kilo saya takutkan. Ini bekatulnya 3 kilo, terus saya tambah setengah kilo BR sama setengah kilo jagung giling. Kalau kalian mau yang diisi bervariatif lagi bisa juga, tapi kalau untuk komposisi yang saya gunakan di kandang ayam heboh ya seperti ini guys. Ini udah saya takar. Nah, kita lanjut ke larutannya dulu ya guys ya. Ini ada air. Biasanya kalau untuk 2 tempat ini kan 5 kilo 5 kilo 4 kilo lah, 8 kilo ya guys ya. Ini biasanya saya gunakan 1 liter setara sama 1 gayung penuh ini ya guys ya. Karena ini saya buatnya 1, karena ini kemarin saya sudah buat, saya cuman bikin 1 lagi. Ini cukup setengah gayung ini guys. Ini pertama-tama kita masukkan EM4 nya. Ini 1 tutup botol aja udah cukup. Kalau penuh ya biasanya 2 tutup botol ya masukinnya. Untuk mengaktifkan bakterinya kita campur dengan larutan gula sebagai ganti molase ya guys. Kalau di toko ternak ada itu, tapi kita bikin sendiri aja. Ini dari larutan gula guys. Gula merah bisa, gula pasir bisa, tapi karena saya adanya gula pasir ya saya gunakan gula pasir. Ini kita diamkan selama 10 menit ya guys ya, biar aktif dulu bakterinya. Nanti sambil kita tunggu dulu. Kalau sudah 10 menit kita campur ke adonannya ini. Oke guys, ini sudah 10 menit. Kurang lebih cairannya jadi begini. Sekarang kita campurkan dengan adonannya ya guys ya, sedikit demi sedikit. Yang penting nanti hasilnya itu basah dan lembab, enggak jemek ya guys ya. Kalau jemek itu malah enggak bagus.
jadi ini hanya untuk membasahi aja, nanti hasilnya kalian lihat sendiri. Ayo kita campur. Sebenarnya baiknya kalau kalian punya tempat yang longgar dan luas gitu, kalian nggak langsung campur di tempat gini juga bisa ya guys ya, tapi karena saya kebiasaannya begini, sudah saya takar, sudah saya taruh di ini ember bekas selai 5 kiloan. Jadi untuk memudahkan takaran aja sih guys. Kalau kalian punya tempat yang luas, kalian sebar gitu malah lebih enak nanti pas nyampurnya. Nah ini cairannya tuh gunanya hanya untuk membasahi dan bikin lembab aja guys, jangan dibikin jemek ya guys ya. Kalau terlalu jemek malah nggak bagus. Ini biasanya saya diamkan 2-3 hari gitu, sudah saya kasihkan ke ayam saya guys. Kita tambahkan lagi. Seninya berternak tuh ya begini guys, jadi enggak hanya di kandang tapi kita juga harus mempersiapkan pakan, harus kreatif dan mau bergerak supaya hasil ternaknya kita juga bagus. Kalau di video-video yang lain juga sudah ada ya guys ya, tapi yang jelas komposisinya berbeda, tapi caranya kurang lebih sama kok guys. Kalau kalian lihat di channel-channel yang besar itu juga kurang lebih caranya seperti ini, tapi biasanya mereka nyampurnya di tempat yang luas. Kalau saya langsung di ember tempat fermentasinya, karena kebiasaan sih guys, kebiasaannya seperti itu. Mulai berbeda ya guys ya. Kalau yang belum kita campurkan tadi ya, ini warnanya kan masih terang, nanti kalau sudah tercampur warnanya akan sedikit lebih gelap seperti ini. Kita aduk-aduk terus. Pokoknya usahakan jangan sampai terlalu jemek ya guys ya. Ini harus hanya lembab dan basah, jadi kita kepal gini bisa, tapi juga mudah untuk dihancurkan. Kalau pas dibuat begini baunya masih bau bekatul gitu, bau jagung, jadi bau fermentasinya belum ada. Nanti kalau sudah jadi 2-3 hari kalian cek, kalian tutup rapat, itu akan baunya tuh seperti tape guys, khas fermentasi. Nanti kalau sudah jadi seperti itu.
Ya, membuat pakan seperti ini tuh juga termasuk hiburan ya guys ya. Nanti kalian bisa merasakan sensasinya sendiri kalau kalian mencobanya guys. Ini udah kayak mainan pasir di pantai itu loh guys. Hiburan juga ini kayak gini tuh guys. Tidak melulu ke kandang dan berinteraksi dengan ayam-ayam atau ternak kalian, tapi pas bikin pakan ini juga, kalau menurut saya pribadi, saya nganggapnya ini juga hiburan guys. Tuh kayak mainan kan tuh. Mainan pasir itu guys. Nah, kalau jadinya seperti ini guys, kurang lebih. Usahakan jangan terlalu jemek itu ya guys, terlalu berair itu malah nggak bagus. Yang bagus begini, kering, teksturnya ya lembab. Kalau kering nggak berhasil. Ini lembab tapi bisa kita kepal, tapi juga mudah dihancurkan. Nah, ini habis ini akan kita tutup dan kita simpan di suhu ruangan, kalau bisa juga di tempat yang gelap, itu selama 2-3 hari atau lebih juga nggak apa-apa, selama campurannya pakannya nggak basah kayak seperti pepaya atau singkong. Itu nggak terlalu lama nggak apa-apa guys, nggak akan menambah kadar airnya. Nah, ini jadinya seperti ini, warnanya mulai kecoklatan, coklat gelap. Kalau tadi kan terang, nah ini sudah bisa kita kepal dan mudah dihancurkan. Tuh guys, menyenangkan bikin pakan itu. Selain untuk ngisi waktu luang juga, kalau kalian butuh hiburan tuh bisa. Nah, setelah ini kita diamkan, kita simpan, kita tutup rapat. Nanti jadinya kurang lebih 2-3 hari yang kayak buat hari sebelumnya tuh guys. Aroma fermentasinya tuh terasa sekali ya guys ya. Coba kita, nah kalau ini belum, kalau 3 hari itu sudah mulai terlihat putih-putihnya. Ini baru kemarin kok bikinnya, jadi belum kelihatan ya. Agak lama sudah saya berikan. Nah, ini mulai kelihatan. Kalau kalian bikin sendiri kalian bisa, ini karena terlalu terang ya guys ya, malah nggak kelihatan. Ini ada kayak jamur serabut putih-putihnya di sekitar sini, dan aromanya fermentasi itu kuat, bukan aroma busuk ya guys ya. Kalau aroma busuk berarti ada yang salah dan gagal di cara pembuatan kalian. Oke guys, setelah selesai kita tutup rapat ya guys ya. Saya menggunakan ember 5 kiloan bekas selai ini, selain untuk memudahkan penakaran, membuat takaran pakan dan adonannya tadi, juga untuk memudahkan proses fermentasinya guys. Karena ini tutupnya alhamdulillah dan insya Allah sudah rapat ya guys ya. Ini nggak perlu ditambah tutup lagi. Kalau kalian masih kurang yakin, bisa sih kalian tutup di dalamnya, kalian kasih dengan plastik itu bisa. Tapi selama saya membuat selama ini nggak perlu ditambah penutup lagi, ini udah rapat kok guys. Ini saya juga pengen beli yang bekas ember cat itu guys, tapi karena saya membuatnya tuh hanya untuk harian, jadi enaknya sih begini. Kalau saya guys kan jumlah ternak saya juga tidak banyak, paling maksimal 50-70 ekor. Setelah itu kita jual gitu, jadi tidak pernah lebih dari itu ya. Segini ini cukup. Kalau ternak kalian banyak ya kalian harus sediakan wadah yang lebih besar dari ini. Itu guys, mudah bukan membuat pakan fermentasi? Nanti hasilnya seperti apa atau pengaplikasiannya seperti apa, kita akan bikin videonya lagi ya guys ya. Ini mumpung masih di rumah, saya biasanya bikin di rumah, nanti kalau sudah jadi saya bawa ke kandang. Sementara ini belum ada kegiatan di kandang, kalian bisa saksikan video-video short saya atau video-video yang sebelumnya
sambil menunggu video baru dari saya ya guys ya. Itu terima kasih untuk kalian yang sudah mampir dan menonton. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe ya guys ya, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih. Semoga hari kalian menyenangkan dan salam satu hobi. Semoga kalian yang punya ternak juga sukses dan berhasil. Terima kasih.